Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ighfir lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghayra maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna li hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li masyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT di pengajian sirah pagi hari ini dalam keadaan iman, Islam, sehat, walafiat. Semoga kita bisa pergunakan nikmat yang melimpah dan luar biasa ini untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan lanjutkan bacaan kitab Alfiyah Sirah Nabawiyah. Insyaallah kita akan membahas tentang kegiatan Rasulullah SAW pasca peristiwa Isra dan Mi'raj. Pasca Isra dan Mi'raj. Qala al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullah, Zikru ardin Nabi SAW nafsahu ala al-qabaili wa bai'atil ansari lahu sallallahu alaihi wasallam. Zikru, tema ini atau bab ini menuturkan tentang ardin nabiyyi, tentang ardin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menawarkan, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menawarkan nafsahu, diri beliau ala qabaili, kepada suku-suku Arab. Pada suku-suku Arab, beliau menawarkan diri beliau kepada suku-suku itu agar barangkali ada suku-suku itu yang mau menampung dan memberi perlindungan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, supaya beliau sallallahu alaihi wasallam bisa leluasa menyampaikan amanah yang beliau terima dari Allah SWT. Wa bai'atil ansari lahu, dan menuturkan tentang pembaiatan yang dilakukan oleh orang-orang Ansor, pembaiatan yang dilakukan oleh orang-orang Ansor lahu kepada sallallahu alaihi wasallam. Oke, saya baca dulu ya, pakai lagu standar saja dulu ya. Wa aradan nabiyyu nafsahu ala qabilatin liyahsulan iwa'uhu min ba'dihim yuballighu risalatallahi fakullun yanzahu ilaihimus syaitanu hatta yu'ridu an qawlihi wa yahza'u wa yarfudu hatta ata Allahu lil ansari fastabaqu lil khairi bi ikhtiyari fayuslimul wahidu minhum yuslimu bihi jami'u ahlihi faruhimu laqiya sittan aw thamaniyan lada aqabatin da'ahumu ilal huda fa'amanu billahi thumma raja'u liqawmihim yad'unahum fasami'u hatta fashal islamu thumma qadiba fi qabilin minhum wa mimman aslama li bai'atin dhi'ful ladhina salafu ka bai'atin nisa'i thumman sarafu
Thumma ata min qabilin sab'una wa nayyifun fabaya'u yukhfuna bai'atahum lailan wa ni'mal bai'atu jaza'u man baya'a fihal jannatu. Wa arada an-nabiyyu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan nafsahu, diri beliau sallallahu alaihi wasallam ala qabilatin kepada suku demi suku, ala qabilatin kepada suku demi suku. Beliau menawarkan diri beliau liyahsula, tidak perlu pakai alif ya. Nah, alif yang ada namanya alif isba' namanya. Liyahsula supaya mendapatkan iwa'uhu, perlindungan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam min ba'dihim, dari sebagian suku. Setelah dapat perlindungan, beliau yuballighu menyampaikan risalah yang beliau terima dari Allah SWT. Fakullun, sayangnya masing-masing suku itu yanzagu ilaihimus syaitan, terseret dan tertarik oleh godaan setan. Sayangnya suku-suku itu terseret dan tertarik oleh godaan setan. Hatta yu'ridu, sehingga mereka berpaling an qaulihi, dari tawaran atau sabda Rasulullah SAW. Wa yahza'u, dan mereka meremehkan atau merendahkan, wa yarfudu, dan mereka menolak. Hatta atah Allahu, sehingga Allah SWT berkenan memberikan peluang hidayah ya, lil ansori, kepada golongan ansor, fastabaku, sehingga orang-orang ansor itu berlomba dulu-duluan atau cepet-cepetan, lil khairi, untuk mendapatkan kebaikan, bikhtiyari, didasarkan pada pilihan mereka sendiri. Fayuslimu al-wahidu minhum, lalu salah seorang dari ansor itu menyatakan masuk Islam, yang dengan masuk Islamnya dia yuslimu masuk Islam disebabkan oleh Islamnya dia, disebabkan dari masuk Islamnya dia, jami'u ahli, seluruh anggota keluarganya. Faruhimu, karenanya mereka mendapatkan rahmat Allah SWT. Laqiya Rasulullah SAW bertemu sitan dengan 6 orang, au samanian atau dengan 8 orang, bertemunya lada aqobatin, di salah satu bukit kecil yang ada di Mina, yang sampai sekarang namanya Aqobah, jadinya Aqobah ya. Da'ahumu, di situ Rasulullah SAW mengajak atau mendakwai mereka, ilal huda, kepada Islam. Nah, hidayah dimaksud di sini adalah Islam. Pada Islam, fa'amanu, lalu 6 orang atau 8 orang itu menyatakan beriman billahi, kepada Allah SWT.
menyatakan beriman billahi kepada Allah SWT, summa roja'u, kemudian mereka pulang ya, liqaumihim, kepada kaum mereka yad'unahum, seraya mendakwai mereka, fasami'u, lalu kaum mereka itu mendengarkan dakwah itu, ya, dakwah Islam, hatta fasal Islamu, sehingga Islam menyebar di kaum mereka, ya, summa qadimah ini tidak usah pakai alif yang ada, tapi namanya alif itlaq, ya. Summa qadimah kemudian datang fi qabilin pada tahun depannya minhum, dari kaum itu, ya, wa mimman aslama, dan dari orang-orang yang telah masuk Islam terlebih dahulu, liba'atin, datang tahun depannya untuk melakukan baiat. Siapa yang datang? Dhi'ful ladina salafu. Yang datang adalah dhi'ful ladina salafu, 2 kali lipat dari jumlah tahun sebelumnya. 2 kali lipat dari jumlah tahun sebelumnya. Baiat apa? Baiat yang kabaiatin nisa, baiat seperti baiatnya kaum perempuan. Summan sarafu, kemudian mereka pulang kembali kepada kaumnya. Summa ata, kemudian datang min qabilin pada tahun depannya, ya, sab'una, 70 orang laki-laki, wa najifun, dan lebih beberapa orang. 70 orang dan lebih beberapa orang. Najif itu adalah angka dari 3 sampai 9, mewakili angka dari 3 sampai 9. Fabaya'u, lalu 70-an lebih ini, atau 70 orang lebih ini membaiat yukhfuna, dalam keadaan menyamarkan atau merahasiakan, bai'atahum, dengan baiat mereka, lailan pada suatu malam, wa ni'mal bai'atu, dan betapa indahnya pembaiatan pada malam hari itu. Jaza'u man baya'a, balasan terhadap orang yang membaiat Nabi, fiha pada malam hari itu adalah al-jannatu, adalah surga, ya. Oke, inilah bait-bait yang menuturkan bagaimana Rasulullah SAW menawarkan diri beliau kepada suku-suku Arab, ya, pada suku-suku Arab. Oke, saya mulai ceritanya jadi setelah Rasulullah SAW mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau SAW seakan-akan mendapatkan spirit baru yang sangat luar biasa. Jadi oleh Isra dan Mi'raj itu adalah beliau mendapatkan spirit baru yang luar biasa, mendapatkan power spiritual yang dahsyat, yang mengabaikan suasana batin beliau di sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Suasana batin beliau yang dikenal dengan istilah Amul Huzni atau tahun duka. Jadi beliau tidak lagi berduka, beliau menatap masa depan dengan sangat cerah, ya kan? Tidak ada lagi beban-beban psikologis, ya, tidak ada lagi beban-beban batin beliau. Ya, kalau sudah mendapatkan power
seseorang yang sudah mendapatkan power, ya kan, dan sudah tidak ada lagi hambatan, ya maka meluncurlah harokah atau pergerakan beliau. Harokah atau pergerakan beliau. Jadi orang Mekah yang menolak beliau tidak lagi beliau pandang sebagai problem. Bahwa orang Mekah mengganggu dan menghalangi itu fakta dan realita, ya. Tapi karena faktor spiritualitas beliau oleh-oleh dari Isra dan Mi'raj, ya, beliau tidak lagi memandang itu sebagai masalah, sebagai persoalan. Bahwa beliau ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai beliau, itu ya faktanya memang begitu, tetapi beliau tidak lagi memandangnya sebagai problem dan masalah. Lepas beliau dari semua beban itu, ya. Lepas beliau dari semua beban itu. Oke, ya. Jadi setelah beliau mendapatkan asupan spiritual oleh dari peristiwa Isra Mi'raj, semua problem, semua persoalan, semua kesulitan itu tidak lagi dipandang beliau sebagai persoalan, dan beliau menatap masa depan dakwah, masa depan harokah, masa depan perjuangan itu sebagai sesuatu yang mencerahkan. Walaupun faktanya masih menghadapi banyak kesulitan. Nah, karena Mekah sudah bisa dikatakan jalan buntu untuk dakwah, tidak lagi bisa berkembang, ya kan. Suku yang pernah beliau datangi yaitu Taif sudah menyatakan menolak kehadiran beliau. Nah, beliau mendapatkan ide, kalau bahasa sekarangnya itu, ya. Dapat ide, dapat gagasan memanfaatkan musim haji. Jadi orang Arab dulu punya tradisi musim haji, warisan dari ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, saat musim haji itu ada waktu-waktu yang sangat bagus itu untuk dakwah, yaitu pada saat jamaah haji mabit di Mina. Saat jamaah haji mabit di Mina untuk menunggu pelaksanaan lempar jumroh. Untuk menunggu pelaksanaan jumroh itu kan tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas, hanya menunggu saja. Mereka kumpul di tenda-tenda itu, yang bagi yang punya tenda, atau yang tidak punya tenda, ya mereka ngumpul-ngumpul suku demi suku yang ada di Mina itu. Nah, situasi inilah yang menjadi sasaran dan target Rasulullah SAW untuk didatangi, guna menawarkan Islam kepada mereka dan sekaligus meminta persiapan mereka. Apakah mereka siap kalau menampung Rasulullah SAW di tempat mereka? Nah, beliau tawarkan satu demi satu, suku demi suku, atau bahasa di sini, bahasa Imam Al-Iraqi adalah qabilatin, ya. Qabilatin, suku demi suku, ya. Tapi sayangnya ya, diceritakan oleh Imam Al-Iraqi di sini, fakullun yanzagu ilaihi musyaitanu hatta yu'ridu an qawlihi wa yahza'u wa yarfudu. Sayangnya itu, ya, suku demi suku yang didatangi oleh beliau sampaikan dakwah Islam pada mereka. Sayangnya mereka itu, ya, sudah keseret-seret oleh godaan setan, sehingga mereka berpaling, tidak tertarik kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada yang yahza'u, ada yang meremehkan, menghina, meledek, gitu, ya, membuli kalau bahasa sekarang, ya. Ada juga yang terang-terangan menolak, dan mengusir beliau. Nah, yang tidak disebutkan di sini oleh Al-Iraqi adalah ada juga sebagian dari suku itu yang tawar-menawar, ya, bargaining lah. Tawar-menawar, bargaining, ya. Ada juga yang pikir-pikir dulu, macam-macam lah respon suku-suku itu, ya. Nah, di antara yang membargain atau tawar-menawar itu adalah sukunya, ada satu suku Arab yang tempat tinggal mereka itu di kawasan Arab tapi yang dekat ke arah Irak, sono, ya. Ya, dekat-dekat Kuwait sekarang lah begitu. Itu sukunya ada tokoh di sana namanya Al-Muthanna ibnu Harisah, ya. Ada tokoh muda di suku itu namanya Al-Muthanna ibnu Harisah. Nah, ini perlu saya ceritakan, nggak ada di sini, ya. Al-Muthanna ibnu Harisah. Jadi suku ini tinggalnya di dekat Irak sana,
Menarik di suku ini. Suku ini ada orang tua sebagai senior, ya. Senior suku itu sangat tua, kaya pengalaman, tapi pada musim haji tahun itu dia tidak ikut pergi haji. Tokoh seniornya ini, ya, tidak ikut pergi haji. Nah, peranan itu digantikan oleh senior lain yang lebih muda, ya. Itulah yang menjadi syekhul kabilahnya, yang memimpin kabilah itu untuk pergi haji. Kemudian di suku itu kan kalau zaman sekarang tuh mirip-mirip dengan negara, walaupun waktu itu mereka bukan negara. Di suku itu juga ada, kalau bahasa sekarang, panglima perangnya. Nah, panglima perangnya itu namanya Al-Musanna ibnu Harisa. Nah, pada waktu Rasulullah SAW itu bersama Abu Bakar Siddiq pada waktu itu mendatangi suku ini, Abu Bakar Siddiq bertanya, ini dari mana, gitu ya? Karena malam-malam gelap, jadi maka Abu Bakar bertanya. Begitu dijelaskan dari sini, Abu Bakar Siddiq langsung tahu dari mana dan siapa saja yang ada di suku itu. Karena Abu Bakar kan tahu semua sejarah dan sosiologi suku-suku Arab, makanya begitu disebut langsung tahu siapa-siapa yang ada di situ. Maka Abu Bakar berkata pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, ini suku sangat kuat. Orang Yasrib itu orang-orang yang bertetangga dengan Yahudi. Orang bertetangga dengan Yahudi, ya, bergaul rapat dengan mereka, bergaul dekat dengan mereka. Nah, Yahudi ini sering bercerita kepada orang-orang Yasrib bahwa Nabi akhir zaman itu akan muncul dari kalangan mereka.